Minyak asiri praktis tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Parfum, sabun, bahkan pengepel lantai, makanan, di dalamnya ada minyak asiri. Bisnisnya sangat besar. Ekspor di Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun lalu ketika pandemi belum berakhir 2020, volume ekspor kita mencapai 7,54 juta ton minyak asiri. Nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu Bincang-Bincang Wisma Hijau edisi Jumat 18 Maret 2022 akan mengupas bisnis minyak asiri dari lokal menuju global. Narasumber yang dihadirkan dari hulu juga ke hilir. Di hulu ada pelaku bisnis minyak asiri, Mas Ferianto yang juga sudah bergabung dengan kita semua. Kemudian di lini pemasaran di eksportir ada Pak Mimbar Arisaputro. Lalu yang kaitannya dengan kebijakan ekspor dan seterusnya itu diwakili oleh Pak Marolop. Pertanyaan yang pertama diajukan oleh Jasinga Farm yang menanyakan mengapa harga minyak asiri mungkin naik turun, maksudnya tidak bersahabat untuk penyuling dan budidaya petani terutama, dan kapan bisa naik harganya. Karena menyangkut penyuling budidaya, Pak Ferry untuk merespon Jasinga Farm. Pak Ferry, saya persilakan. Kenapa kok bisa naik turun ya? Ini tentunya nggak terlepas dari supply and demand juga. Kemarin ya yang masih hangat itu ya minyak sereh wangi. Tahun 2017, 2018 itu harganya sangat nanjak cukup tajam sampai naik 2 kali lipat dari harga yang biasa. Sampai berapa Pak Ferry tahun 2018? Ya, tahun Desember 2017 dan Januari 2018 itu di level pengepul itu nyampe 340.000 per liter, per kilogram. Kalau perdagangan curah essential oil kita menggunakan satuan kilogram, tapi kalau misalnya perdagangan retail biasanya pakai liter. Nah, ketika ada lonjakan harga yang sedemikian jauh ya, anomali lah kalau menurut saya. Saya udah kurang lebih 14 tahun menyuling minyak sereh wangi. Waktu itu ya kenaikannya gradual lah, per tahun itu paling 5-10%. Tapi semenjak dari tahun 2016 sampai dengan 2018, puncaknya itu kenaikannya sangat tidak terkendali. Dan akhirnya memacu teman-teman penyuling ya, minyak atsiri apapun banyak beralih ke minyak sereh wangi. Ya, akhirnya banyak penanaman secara sporadis lah dari Aceh sampai dengan Papua itu pada menanam banyak ya. Saya yang tadinya menyuling jadi kesenangan jual bibit gitu ya daripada menyuling gitu. Akhirnya banyak yang menyuling, banyak yang memproduksi. Nah, pada akhirnya kan bisa dikatakan suplainya sangat besar pada waktu itu. Akhirnya harga secara perlahan kembali lagi ke harga kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Dan memang kalau dari kacamata saya, kalau pengelolaannya secara industrial agak mepet ya. Jadi pintar-pintar kita itu untuk bagaimana memanage di lapangan. Ya. Kalau kita bicara minyak sereh wangi, itu benar-benar yang harus kita perhatikan adalah di sektor agro, di sektor budidayanya. Mulai dari terutama biaya panen, ya biaya panen kita minimalkan serendah mungkin, seperti itu ya. Jadi posisi harga minyak sereh wangi saat ini memang kembali lagi ke harga 4-5 tahun yang lalu. Harga per hari ini berapa Pak Ferry? Kalau di pengepul ya, ini saya bicara di pengepul 160, tapi kalau misalnya langsung ke eksportir seperti ke Indeso Aroma ini mungkin sekitar 170 sampai 175 ya. Nah, baik. Jadi Pak Ferry bisa saya simpulkan banyak orang kita yang latah tanda kutip ya. Maksud saya begitu harganya melonjak tinggi, orang rame-rame menyerbu satu komoditas, menyebabkan pasokannya pada akhirnya melimpah, harga akan turun. Begitu ya Pak Ferry ya? Betul ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kejadian semacam itu tidak berulang kembali Pak Ferry? Ya kalau kami agak kadang kita untuk melarang teman-teman petani yang sedang menggebu-gebu untuk mengembangkan budidaya minyak asiri ini sedang tinggi, ayo kita beramai-ramai ya. Sulit juga sih Pak sebetulnya kita untuk menghalang-halangi. Cuman ya kita harus berpikir inilah. Misalnya
lebih inovatif dan lebih kreatif. Katakanlah kalau kita bicara minyak serai wangi, kalau kita hanya mengandalkan katakanlah produksi minyaknya saja, kita jual secara curah, ya tentunya memang margin tetap ada, cuman memang tipis ya, cukup tipis, dan pintar-pintar kita untuk memanage supaya overhead atau operational cost-nya itu bisa serendah mungkin. Yang kedua, kita memikirkan produk turunan dari minyak serai wangi. Minyak serai wangi itu banyak kok produk turunannya, mulai dari minyak gosok, lotion anti nyamuk, karbol, kemudian sabun serai, ya itu bisa, hand sanitizer itu bisa kita kembangkan produk-produk yang siap dikonsumsi oleh pengguna langsung gitu ya, dan bisa meningkatkan value atau nilai dari minyak serai wangi. Nilai tambahnya bisa meningkat ya Pak Ferry kalau gitu ya? Jauh meningkat. Saya di minyak serai wangi saat ini tetap produksi, tapi saya nggak jual ke eksportir ya. Saya punya toko online sendiri yang menjual berbagai macam minyak asiri. Saya jual 50 jenis, salah satunya minyak serai wangi. Emang jualnya retail, cuman itu cukup mendongkrak harga. Saya menjual retail 1 liter, 2 liter itu harganya bisa sampai 250.000. Tapi pelanggan ya, karena sudah jalan 5 tahun, pelanggan sudah cukup banyak, dan repeat order ya alhamdulillah ya, nilainya jauh lebih tinggi. Cuman ya itu kan kasuistik yang nggak bisa diseragamkan ke semua penjuling. Artinya harus kreatif juga ya di sini Pak Ferry ya. Betul menjadi Pak. Petani. Oke, baik. Ya itu untuk Jasinga Farm tadi tergantung komoditas, tapi pada kasus ini tadi Pak Ferry mencontohkan serai wangi yang harganya pernah naik turun, ketika naik orang rame-rame menyerbu satu komoditas yang sama menyebabkan harga kemudian turun.